Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yan Sukmawan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara menggunakan fitur baru yang telah diluncurkan oleh RStudio yang bernama RStudio Cloud. Baik, kita mulai. Saya buka web browser. Untuk membuka RStudio Cloud, kita bisa ketik rcloud. Kemudian kita pilih RStudio Cloud. Ini adalah tampilan website RStudio Cloud, yang mana RStudio Cloud adalah merupakan platform berbasis website yang dapat digunakan untuk analisis, visualisasi, dan kolaborasi data menggunakan R. Untuk bisa memulai RStudio Cloud, sebelumnya kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan sign up. Jika kita sudah mendaftarkan akun, maka kita bisa login. Nah, kita mulai dengan mengklik Get Started. Ini adalah halaman untuk mendaftarkan akun yang baru. Anda bisa mendaftarkan akun Anda dengan mengisi kolom ini, kemudian klik sign up, atau Anda juga bisa sign up dengan akun Google, atau Anda juga bisa sign up dengan akun GitHub. Pada kesempatan ini saya akan langsung login karena saya sudah memiliki akun. Saya akan login menggunakan akun GitHub. Ya, kita sudah berhasil masuk. Ini adalah tampilan dari RStudio Cloud. Ada space, kemudian learn, dan info. Kemudian di sebelah kanan ada your workspace. Kemudian di sebelah kanan ada your workspace, projects, dan info. Saya akan buat project baru. Klik new project. Oh ya, RStudio ini salah satu kelebihannya adalah dia tidak perlu diinstal ke dalam komputer atau laptop kita. Kita cukup menggunakan koneksi internet, kemudian login, dan kita bisa mulai bekerja melalui RStudio Cloud. Kelebihan yang lain adalah data atau project yang kita lakukan bisa kita share dan kita bisa kolaborasikan dengan rekan-rekan kita. Atau jika kita sebagai dosen atau tutor, kita bisa memberikan assignment atau tugas kepada mahasiswa agar mereka bisa mengerjakan project yang kita berikan, tugas yang kita berikan, dan kita bisa melihat hasil kerja mereka. Oke, sambil menunggu, mungkin kita bisa membuka panduan, klik guide. Ini adalah panduan yang telah disediakan di menu RStudio Cloud. Kita bisa baca panduannya, mulai dari cara membuat project baru, kemudian kita juga telah disediakan workspace bagi project kita,
Kemudian kita juga bisa mengatur akses, apakah hanya kita saja yang bisa mengakses data dan project, atau kita juga bisa memberikan akses kepada orang lain untuk bisa melihat project kita. Kemudian kita juga diberi private space. Kemudian kita juga bisa mengatur roles atau peran, bisa sebagai admin, moderator, kontributor, atau viewer pada suatu project. Ya, kita sudah masuk ke workspace. Saya belum memberikan nama project, sehingga saya beri nama latihan ya, latihan 1. Kemudian ini datanya dibuat pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 9.33. Secara umum tampilan pada RStudio Cloud mirip seperti tampilan layout di RStudio ya. Oke, kita mulai membuat perintah pada konsol RStudio Cloud. Misalkan A adalah 3, kemudian B adalah 4, maka A kali B sama dengan 12. Kemudian A dibagi B sama dengan 0,75. A dikurang B min 1. A pangkat B 81 ya. Lancar ya dalam menggunakan RStudio Cloud ini, tidak ada masalah. Oke, berikutnya kita coba buka project yang telah saya buat kemarin tentang membuat scatter plot pada data iris. Ya, kita sudah masuk ke project iris scatter plot. Ini merupakan script yang saya ambil dari website sthda.com, yang mana situs ini merupakan situs yang berisi panduan dalam melakukan analisis data menggunakan R dan RStudio. Anda bisa mempelajari cara penggunaan RStudio melalui website ini. Oke, kembali ke RStudio Cloud, ke project iris scatter plot. Di RStudio telah tersedia data tentang iris ya. Saya letakkan kursor pada baris pertama, klik run. Ini adalah datanya, data iris. Kemudian saya ingin melihat head dari data iris. Oke, muncul secara default judul kolom ya, atau kepala kolom, dan 6 data teratas. Ini adalah defaultnya dari head. Kemudian saya ingin melihat struktur dari data iris. Ada 150 observasi dengan 5 variabel: sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Kemudian saya ingin menampilkan ringkasan data iris. Ini adalah ringkasan datanya. Berikutnya saya akan mulai melakukan perintah membuat plot ya, dalam bentuk dasar, yaitu scatter plot ya, scatter plot atau kurva pencar dari data iris. Saya hanya akan menampilkan
variabel 1 sampai variabel keempat. Tadi kan ada 5 variabel ya. Ada 5 variabel, saya hanya akan menampilkan variabel 1 sampai 4. Sedangkan variabel kelima yaitu spesies tidak akan saya tampilkan di scatterplot ini. Ya, ini adalah matriks scatterplot dalam bentuk dasar. Kemudian saya hanya akan menampilkan matriks yang ada di atas. Nah, sedangkan yang bagian bawah ini tidak akan saya tampilkan karena sama. Jadi cukup yang ada di atas. Klik run. Nah, jadi matriks yang di bawah hilang. Kemudian saya akan membedakan spesies. Ada 3 spesies, saya akan bedakan menjadi warna yang berbeda. Ya, ini warnanya sudah berubah. Kita bisa memperbesar tampilan gambar dengan mengklik zoom. Ini tampilannya. Kemudian kita juga bisa menampilkan panel korelasi. Dan kita juga bisa mengkustomisasi upper panel. Kemudian kita juga bisa membuat plot. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Ini adalah matriks korelasi dan dilengkapi dengan nilai R. Ini adalah korelasi antara sepal length dan sepal width. Ini nilai R-nya. Kemudian antara sepal length dan petal length ini. Kita lanjutkan. Kita bisa juga melakukan instalasi packages dengan mengklik packages, kemudian klik install, kemudian ketik nama packagesnya. Ya, sedang proses menginstal. Ya, apakah sudah berhasil? Kita bisa cek di sini. Nah, kita bisa mengaktifkan packages ini dengan mengklik mencentang nama packages. Nah, sudah aktif paketnya. Kemudian kita bisa lanjutkan visualisasi data kita. Ini adalah hasil akhir dari visualisasi data iris. Ada histogram, kemudian ada density, kemudian ada nilai korelasi. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan RStudio, maka tidak ada kendala karena cara penggunaannya hampir sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.